Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan apa harapan pemerintah melalui Menpan RB dan juga DPR RI dalam pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa adanya honorer siluman atau honorer bodong. Di sini disampaikan bahwa Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dan pemerintah resmi angkat tenaga honorer jadi P3K 2024. Ini syarat DPR yang wajib diangkat. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, dari syarat yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR RI ini benar-benar keadilan bagi seluruh honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, dan dengan sendirinya honorer siluman atau honorer bodong malu tersiput disepak terjang dengan syarat yang ditetapkan ini. Selain dari syarat masa kerja 5 tahun wajib diangkat menjadi ASN P3K bagi honorer sungguhan, ada syarat lain yang perlu dilakukan sehingga tidak ada jalan masuk bagi honorer siluman atau honorer bodong. Bapak Ibu, kira-kira apa ini? Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, mengungkapkan syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Sehingga syarat ini nantinya benar-benar memukul habis para honorer siluman tidak bisa masuk untuk diangkat menjadi ASN P3K demi keadilan bagi para honorer yang sudah benar-benar mengabdi lama di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang memang sangat mendorong dan mendukung pemerintah untuk segera melakukan penataan ASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun depan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau tentang manajemen ASN. Hal itu karena berdasarkan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian tenaga honorer ini divonis paling lambat Desember 2024, di mana Desember 2024 adalah tenggat akhir penuntasan honorer ini lewat penataan yang meliputi verifikasi dan validasi, hingga setelah selesai verifikasi dan validasi, maka pemerintah beranjak untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Pan RB berharap
bahwa penataan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 harapannya ini segera rampung. Karena tanpa ini atau tanpa terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023, maka program pengangkatan honorer sedikit agak terhambat. Tapi sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa maksimal paling lama 6 bulan setelah terbitnya Undang-Undang ASN, maka kalau kita perhitungkan Undang-Undang ASN terbit Oktober, berarti paling lama April 2024, peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itu sudah bisa terbit. Dengan sendirinya, para honorer diselamatkan. Karena peraturan pemerintah turunan itulah nantinya yang akan mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Itu tidak bisa dipungkir Bapak Ibu ya, karena itu sudah ada ketentuan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka peraturan turunannya juga wajib ada, karena pada peraturan turunannya disitulah detailnya terkait dengan penataan tenaga honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Selain itu, Komisi 2 DPR RI pun menjelaskan kategori mana yang memang wajib diangkat menjadi ASN 2024. Nah, dengan hal ini nantinya Bapak Ibu, disinilah jadinya para honorer siluman terseret dengan ketentuan yang dipatok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Ini dengan tegas disampaikan oleh DPR RI mengenai syarat mutlak yang wajib diterapkan dalam hal penataan honorer tahun 2024 itu, sehingga terhindar dari kebohongan para honorer bodong. Di sini disampaikan bahwa pemerintah harus melakukan prioritas. Pemerintah harus memiliki prioritas dalam hal pengangkatan honorer ini, sehingga nantinya para honor prioritas tersebut mencapai impiannya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Pemerintah harus memiliki prioritas supaya pengangkatan para non-ASN ini bisa sesuai kebutuhan dan kesesuaian. Kemudian, syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini harus diketahui oleh masing-masing para honorer. Apalagi tak lama lagi 2024 akan segera tiba. Maka penataan ASN pun harusnya bisa dilakukan di akhir tahun 2023 ini. Dan ini kemungkinan tidak bisa karena ini juga seleksi P3K dan CPNS 2023 masih berjalan, maka ada baiknya informasi sebelumnya bahwa penataan honorer itu paling lama dilakukan Desember 2024 tahun depan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Lantas syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut, mari kita ikuti selengkapnya berikut ini. Jadi Komisi 2 DPR RI berharap Undang-Undang ASN terbaru bisa diterapkan dengan optimal. Salah satunya dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, supaya nasib para honorer bisa segera diatasi dan penataan ASN bisa terrealisasi dengan baik sebagaimana harapan. Terkait syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, ini dapat dikatakan para non-ASN yang wajib diangkat tanpa syarat. Disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang untuk non-ASN yang telah mengabdi atau bekerja 5 tahun tanpa putus, maka wajib menjadi P3K di tahun 2024. Nah, selain itu Bapak Ibu, bahkan sebelumnya juga sudah disetujui bahwa tenaga honorer yang telah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K 2024. Selain ini, ada satu ketegasan yang tidak bisa dijebol oleh honorer bodong. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini. Dengan tegas dikatakan, dengan masa kerja yang dipersyaratkan
kemudian hal yang dilakukan verifikasi secara detail dan ketat, maka itu akan baik, positif untuk para honorer yang sebenarnya. Di sini disampaikan, sehingga pengangkatan pun harus ketat, detail, transparan, dan akurat sesuai data yang ada, guna menghindari honorer bodong. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dengan pengangkatan pun harus ketat, detail dan transparan serta akurat. Ini adalah satu statement yang diatur dan dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, sehingga para honorer bodong tidak bisa masuk untuk menjebolnya. Artinya benar-benar untuk honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Demikian informasi terkait syarat khusus dari DPR RI dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang sudah benar-benar mengabdi tanpa dikacaukan oleh honorer siluman. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.